Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ikhwatu iman, ibu, bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, keluarga besar PC Persis Cicalengka beserta otonom yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ini adalah kehadiran saya pertama di tempat ini dan saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan ikhwatu iman sekalian. Dan karena ini adalah perjumpaan yang pertama, maka izinkan saya untuk berta'aruf terlebih dahulu. Nama saya Tatan Ahmad Santana, saya lahir di Tasikmalaya 13 Mei 1981. Saya bersekolah sampai SMA di Tasik, lalu kemudian saya berkuliah di Bandung. Sayang karena nakal akhirnya memang gak selesai kuliah di Bandungnya. Lalu kemudian atas izin Allah selepas tidak selesai kuliah di Bandung, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sejumlah tempat, di antaranya di Jerman, Pakistan dan Malaysia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala saya menikah dan saat ini dikaruniai 4 orang anak. Dari 4 orang anak hanya 1 anak yang hidup dengan kami. 2 anak sekarang sedang berkuliah di Yogyakarta, mengambil jurusan hubungan internasional dan psikologi. 1 anak sekarang sedang mondok di Husnul Khatimah di Kuningan. Lalu kemudian satu-satunya anak yang bersama dengan kami adalah anak bungsu kami yang sekarang bersekolah di sekolah yang kami dirikan di daerah Cileunyi, namanya SD Sedunia, sekolah berbasis literasi dan hafalan Quran. Ikhwatu iman yang saya muliakan, tadi disampaikan oleh Al-Ustadz, memang saya datang di tempat ini pukul 7:18. Tidak usah aneh, karena saya adalah asatid yang berikhtiar semaksimal mungkin untuk hadir sebelum agenda dimulai. Bagi saya salah satu hal yang paling menyulitkan bagi seorang ustadz itu bukan berkata benar, tapi bertindak benar. Jadi bagi saya diajarkan oleh orang tua saya kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi mereka yang hanya bisa berucap benar, tapi mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang benar. Maka bagi saya tepat waktu itu bagian dari syariat yang kemudian harus saya jalankan dalam kehidupan keseharian. Kadang karena saya datangnya lebih dulu ketimbang jamaah biasanya merasa kurang nyaman. Tapi saya sering menyampaikan tidak apa-apa, karena Rasul pun kalau mengaji itu biasanya menunggu jamaah. Jadi bagi jamaah yang telat, terima kasih karena Anda telah mengizinkan saya untuk menegakkan sunnah menunggu jamaah. Jadi lain kali boleh terlambat lagi ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, aktivitas keseharian saya adalah jadi guru ngaji, tapi 5 tahun terakhir ini ada kegiatan sampingan, yakni menemani Saudara Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan. Saya menjadi Ketua Harian Jabar Bergerak sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan keagamaan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat selama 5 tahun terakhir. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di Jamiah Persatuan Islam selama 1 tahun terakhir saya diminta oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Jaja Zainuddin sebagai Ketua Bidang Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik. Sekaligus di 1 tahun terakhir ini diminta sebagai bagian dari tim siasah pimpinan Pusat Persatuan Islam, tepatnya di koordinator pemilihan presiden.
Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini di waktu yang insya Allah tidak terlalu lama ini, kita akan sama-sama belajar di tempat ini terkait dengan salah satu ikhtiar kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal saya membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-28. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, kita akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Yang pertama, kita ini pada awalnya adalah makhluk yang tak hidup. Kita ini mati. yakni ketika kita berusia 0 sampai kemudian 4 bulan. Lalu selepas itu ketika kita berusia 4 bulan di dalam rahim ibu kita, maka Allah meniupkan ruh pada diri kita. Dan itulah awal kehidupan kita. Sampai kapan kita hidup? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Durasi waktunya tidak terlalu panjang karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan riset dan ternyata angka harapan hidup untuk orang Indonesia itu kurang lebih 68 tahun. Jadi kalau di sini ada ibu dan bapak yang sudah lebih dari 68 tahun, maka ibu dan bapak ini masuk kelas manusia Indonesia yang sangat sehat. Karena secara umum kalau kemudian orang Indonesia, maka kemudian angka harapan hidupnya sampai 68. Bagi yang usianya 66, mohon bersiap-siap karena harapan Anda tinggal 2 tahun lagi. Ikhwatu iman yang saya muliakan, kalau ikhwatu iman bertanya negara mana dengan angka harapan hidup paling tinggi, maka jawabannya adalah Jepang. Di Jepang itu angka harapan hidup orang Jepang itu kurang lebih 87 tahun. Kenapa mereka cenderung lebih panjang umurnya? Karena hidupnya jauh lebih sehat ketimbang kita. Sekaya-kayanya orang Jepang, mereka jarang memiliki kendaraan pribadi karena transportasi publiknya sangat nyaman, diurus dengan baik. Tapi di kita, hampir semua dari kita punya kendaraan pribadi. Bukan karena kita tidak mau naik transportasi umum, tapi transportasi umumnya yang biasanya tidak dikelola secara baik oleh negara. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita, kita itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Uniknya di dalam Islam dan juga dalam agama-agama dalam tanda petik agama Samawi, yang dalam bahasa Karen Armstrong itu disebut sebagai the Abrahamic religions, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam 3 ajaran agama itu, yang disebut dengan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena di dalam keyakinan ajaran agama Islam, bahkan juga di dalam Yahudi dan Nasrani, selepas kematian kita, kita akan dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu, maka bagi orang muslim dan mukmin yang baik, maka kehidupan yang sementara ini akan dia pergunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal utama menghadapi yaumul hisab kelak. Nah, yang menarik ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7051 dan 7049, kalau saya baca hadis biasanya saya sebutkan nomornya agar ikhwatu iman nanti bisa ngecek di rumahnya masing-masing. Itu juga kalau punya kitabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa selepas kita mati, kita itu akan dibangkitkan. Dan ketika kita dibangkitkan, maka kita akan dikumpulkan dengan imam zamannya masing-masing. Jadi umat Nabi Adam nanti akan menuju kepada Nabi Adam. Umat Nabi Ibrahim akan menuju kepada Nabi Ibrahim. Umat Nabi Isa itu akan menuju kepada Nabi Isa. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad, ia pun kemudian akan menuju kepada Nabi Muhammad. Dan yang menarik adalah ternyata dari sekian banyak orang yang menuju kepada Nabi Muhammad, tidak semua diterima, sebagian malah diusir. Dan diusirnya
itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dahsyat ketika umat itu lalu kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Nabi memberikan semacam pledoi, semacam pembelaan dalam bentuk pertanyaan. Nabi bertanya kepada Allah, kenapa kemudian umatku itu engkau usir? Lalu kemudian Allah menjawab, mereka hanyalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikutmu, sebagai pecintamu, sebagai pelanjutmu, tapi karakter mereka jauh daripada apa yang sudah aku dan engkau tetapkan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, ketika saya membaca hadis ini, saya itu merasa khawatir betul. Jangan-jangan dari sekian banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, ternyata mereka itu tidak dianggap sebagai pengikut Nabi. Tak terkecuali kita yang ada di sini. Saya harus terbuka ya, Persis itu kalau soal dalil kerennya luar biasa. Orang Persis itu kalau lihat orang saum tiap hari dicarekan. Nah puasa tiap poe. Pan ieu mah lain Ramadan. Saur itu nate muhun atuh ce anu laras kumaha? Ye, nu disebut puasa mah, nu disebut saum sunnah mah Senin Kemis, Daud, tengah bulan, Tasu'a Asyura, saum salapan Dzulhijjah dan sebagainya. Lalu si ece nu diseuselan teh naroskeun. Upami ece kinten-kinten saumna dinten naon wae. Si ece Persis tri anu geus nyarekan ngajawab, sing inget saum sunnah mah teu meunang tiap poe. Aya ge Senin Kemis, saum Daud, saum Tasu'a Asyura, saum salapan Dzulhijjah. Sumuhun dupi ece sok saumna dinten naon wae. Sing inget saum Kenapa nggak jawab? Karena nggak saum. Aya batur maca Quran tiap malam Jumaah, nu dibaca surat Yasin dicarekan. Nah, maca Quran tiap malam Jumaah jeung surat Yasin wae, pan loba surat nu lain. Sumuhun abdi mah tiasana mung kieu, dupi pangersa sok ngaos tiap dinten naon wae. Sing inget teu meunang maneh teh. Maca Quran hayu tiap malam Jumaah surat Yasin. Emangna eueuh surat nu lain? Sumuhun abdi mah tiasana sakieu, dupi pangersa sok tiap naon wae, dinten naon wae. Nu ditanya teh repeh, kunaon repeh? Sabab si laing mah tara maca Quran. Ada yang meninggal lalu kemudian maraca nu di pinggirna teh surat Yasin, surat naon ngadoakeun. Urang ngaliwat, naonnya cenah dibacaan surat kitu padahal mah urus we biasa. Padahal lamun di keluargana aya nu maot, nu ngaji eueuh seseurian ongkoh ngobrolkeun mayitnya. Sehingga apa yang menjadi pikiran orang? Akhirnya simpulan orang, leheung urang kieu-kieu ge ngaji. Leheung urang kieu-kieu ge ngadoa daripada ente mah teu ngalakukeunna naon. Maka mohon maaf ya. Saya ini meskipun ditetapkan sebagai ketua bidang kajian politik, hukum dan kebijakan publik di PP Persis, tapi sejak 5-6 tahun terakhir saya ini lebih banyak ngobrol soal keluarga. Kunaon cik? Satu, karena saya meyakini baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bisa terbentuk kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, saya tuh kadang sekarang miris. Coba baca WA grup, pesan-pesan WA yang ada di handphone kita. Tak terkecuali WA keluarga. Timimiti WA di grup jamaah, cabang, daerah, pusat. WA di keluarga, apa isinya? Kebanyakan ngobrol ke negara, ngobrol ke kagorengan pamimpin. Boleh nggak? Boleh mengkritik. Tapi pertanyaan saya, sok ngobrol tentang keluarga tuh. Saya mau tanya, kapan terakhir bapak ibu ngelihat pasangan bapak dan ibu tahajud? Siapa di sini yang tahu tadi malam anak kita terakhir baca Quran, juz keberapa, suratnya surat apa, ayat keberapa? Saya harus ngomong ini agar kita itu nggak gagah ngobrol tentang orang lain, tapi bisu ngobrol tentang diri kita sendiri.
Secara loud and clear, saya meng-announcement kepada anak-anak saya, terutama Zahra dan Zainab. Saya ngobrol ke Zahra, yang kemudian dia sudah wajib menutup aurat. Obrolan simkuring mas sederhana. Teteh sakali we keluar di rumah, tidak menutup aurat. Bapak eureun jadi guru ngaji. Kenapa? Percuma. Saya ngobrol gagah di luar, tapi saya mati kutu di lingkungan rumah saya sendiri. Maka saya minta keluarga besar Persis, keluarganya mohon diurus dengan baik. Pastikan keluarga kita jadi teladan bagaimana kebaikan itu berawal dari rumah-rumah kita semua. Maka saya di grup WA ini, saya punya catatan. Anak saya ngajinya sudah di juz keberapa, suratnya surat apa, ayatnya keberapa. Anak-anak saya hafalan Qur'annya sudah sampai kemana. Kenapa saya itu lakukan? Sekali lagi, karena kita pengen jadi pengikut Nabi yang benar-benar pengikut Nabi. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Tadi saya sampaikan ada orang yang diusir. Kenapa diusir? Karena karakternya itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lir ibarat kieu. Engke sonten bakal aya Persib ngalawan Persija di Jalak Harupat. PC Cicalengka itu lalu kemudian bikin pengumuman, engke sore urang lalajo Persib jeung Persija dibayaran ongkosna ku ketua PC. Bring we ka ditu ka Jalak Harupat. Tapi PC Cicalengka teh nganggo raksukanana warna oranye. Kinten-kinten dianggap pendukung Persib moal. Kunaon? Margi Persib mah warna biru. Tah siga kitu. Ngaku we haye abdi teh geugeut bogoh ka Rasul. Abdi teh pelanjut pewaris perjuangan Rasul, tapi karakter Rasul dan sahabat nggak ada di tengah-tengah kita. Maka hari ini yuk kita belajar seperti apa karakter Rasul dan pengikutnya itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat ke-29, Al-Fat itu surat ke-48. Rasulullah telah digambarkan memiliki sejumlah karakter. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, ciri khas dari pengikut Nabi itu, sebagaimana Nabi dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap kekufuran. Ingat ya, yang disebut dengan asyidda'u 'alal kuffar itu bukan berarti kasar terhadap orang-orang kafir. Orang kafir itu menurut para ulama dibagi menjadi dua kelompok. Satu, ada kafir harbi, kafir yang wajib untuk kita perangi. Contohnya siapa? Contohnya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang selama 1 tahun terakhir membantai 42.000 orang Palestina, yang 70%-nya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Lamun ibu jeung bapak tepang sareng Benyamin Netanyahu di Palestina atau di Israel, boleh kita membunuh Benyamin Netanyahu. Tapi syaratnya di wilayah perang. Karena perang itu, satu ada kawasannya, dua ada lawannya. Ustadz kumaha lamun Benyamin Netanyahu nuju jalan-jalan di Cicalengka. Nah menang di paehan, henteu, margi henteu dina kawasan perang. Buah-buah ka dieu teh erek daftar jadi anggota PC Persis Cicalengka. Kan lamun geus jadi anggota PC mah moal jahat siga kitu. Ingat ya, nggak boleh kita nutup kemungkinan orang untuk shifting, untuk converting, berubah jadi muslim. Nggak boleh ditutup. Anak Abu Jahal jadi muslim, orang yang bunuh Hamzah jadi muslimah. Mana tahu hidayah itu. Dulu ada orang di wilayah Maleer, tempat tinggal dari mertua saya, geuleuheun pisan ka Persis. Tapi akhirnya dia falling in love with Persis, sampai kemudian dia ngabela Persis. Jadi hidayah mah kumaha Allah. Dan kita jangan menutup kemungkinan hidayah itu.
Lalu kemudian selain kafir harbi, ada kafir zimmi, yakni kafir yang kemudian dia tidak melakukan perlawanan terhadap kita, dia tidak memerangi kita, dan dia punya komitmen membangun sinergi, harmoni, dan kolaborasi dengan kita. Sehingga kita nggak boleh berbuat buruk pada orang kafir itu. Contoh, teteh-teteh di Cicalengka ameng Kasumarekon Mall Bandung. Naik eskalator, diharap teh aya urang Cina. Ujug-ujug dijengut. Cina itu teh ngobrol kasih teteh kunaon abdi dijengut, ceuk Ustad Tatan asiddau alal kufar. Kudu keras terhadap kafir. Teteh kafir, matakna ku abdi dijengut. Gak bisa. Gak boleh. Ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau di sini ada entrepreneur, ada pengusaha, lalu kemudian nanya sama saya, "Tad, boleh nggak saya punya usaha? Ternyata bahan baku saya itu dari orang non muslim. Boleh nggak saya dapat bahan baku dari non muslim?" Jawaban saya boleh. Dengan satu catatan, selama memang tidak ada orang muslim yang kemudian menghadirkan bahan baku itu dengan harga yang kurang lebih relatif sama. Kan gak bisa juga gini, nu iya gaduh kain katun di perusahaan muslim harganya 10.000, di perusahaan non muslim 5.000, milih mana? Milih nu 5.000. Ustad di Cicalengka gak boleh marahin jamaah, maneh mah teu pira beda 5.000, geus atuh meuli kanu itu. Cek pengusaha teh 5.000 kumaha eta teh satengahna. Makanya saya minta juga sok kepada kelompok-kelompok pengusaha itu, ayo membangun ta'awun. Harga Anda juga harus punya kompetitif. Harga Anda juga harus kompetitif, bisa bersaing dengan yang lain. Dan itu diperkenankan, ya. Matakna tong bauannya terhadap orang-orang yang kemudian berbeda dengan kita. Saya kasih contoh. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi saya harus jelaskan. Bapak Ibu, saya pernah suatu saat ditanya oleh mahasiswa. Mereka nanya gini, "Pak Tatan, apa pendapat Pak Tatan ketika kereta cepat kita dibangun oleh Cina tapi tidak dibangun oleh Jepang? Kenapa kita milih Cina?" Alasannya teh panjang tentang nasionalisme dan sebagainya. Lalu saya jawab gini, setahu saya yang Jepang mau bantu Indonesia, tapi mereka tidak mau memberikan alih teknologi. Mereka nggak bikin alih teknologi. Jadi kalau keretanya dari Jepang, masinisnya harus dari Jepang, yang ngelola perjalanannya dari Jepang, yang ngurus komputerisasinya dari Jepang, dan yang ngurus onderdil segala macamnya dari Jepang. Yang satu lagi dari Cina, Cina berkenan melakukan alih teknologi, termasuk melakukan proses peningkatan sumber daya manusia. Maka 2 bulan terakhir ini salah satu masinis kereta cepat itu sekarang kita sudah punya orang Indonesia. Kalau dikasih pilihan itu, kira-kira mana yang kita pilih? Mau yang alih teknologi atau yang tidak mau alih teknologi? Tentu pilihannya yang alih teknologi, karena suatu saat kita akan mampu membuat itu sendiri. Tiba-tiba ngobrol gitu, "Ustadz Tatan mah kurang nasionalis." Kurang nasionalis kumaha? "Iya, kenapa ngambil dari Cina?" Saya bilang, lain aing nu nyokot di Cina nage. Pan lain aing presidenna. Iya memilu ngajawab bungkul. Terus dijawab gini, "Iya kurang Ustaz." Saya ngobrol gini, "Iya. Lamun kita mau ngobrol tentang nasionalisme sok sing jujur. Selama berpuluh-puluh tahun jadi warga negara Indonesia, motor urang produk mana? Mobil urang produk mana? Motor kita Suzuki, Yamaha, Honda. Mobil kita Daihatsu, Toyota, Mitsubishi. Produk Indonesia bukan. Lalu kenapa selama ini repeh?" Jadi itulah yang disebut ala ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Urang teh kudu adil. Gitu. Jadi Ustaz sepakat produk nanti Cina da eueuh deui. Lamun bisa mah produk Cicalengka sing sumpah na gitu. Atau produk PPI Linggar gitu teh. Tapi kan karena kita belum mampu. Nanti suatu saat kita mampu,
Kita lalu kemudian belajar membuat itu sendiri. Dan kita harus berproses. Nah, ini asyidda'u alal kufar. Makanya asyidda'u alal kufar itu dimaknai juga tegas terhadap kekufuran. Jadi kalau mukmin yang baik itu sing emut, nu halal jelas, nu haram jelas. Nu subhat langkung sae dikantunkeun, margi subhat teh langkung caket kana haram. Sok sing biasa. Ya. Nih, saya kasih contoh. Saya minta kader-kader Jamiah Persatuan Islam, boh nu Persis, boh nu Pemuda, boh nu Hima. Sok jadi contoh. Ongkoh di Persis, tapi masih kena toel ka awewe anu teu muhrim. Alasanna teh da ustad teu make rasa, lain teu make rasa sia teh jurig teu meunang. Jangan. Saya mimpin sekarang di Jawa Barat jadi ketua harian Jabar Bergerak. Anggota saya itu tersebar di 27 kota kabupaten, 612 kecamatan. Kalau saya datang ke daerah-daerah, eta anggota Jabar Bergerak garelis soalnya aya dokter, aya perawat, aya naon, hoyong sasalaman. Sebagian yang muda-mudanya Jabar Bergerak zilenial pengen suntangan. Tapi saya selalu gini. Sampai kemudian suatu saat saya ditanya sama istri PJ Wali Kota Cirebon, Teh Madia. Ustaz, kenapa sih Ustaz itu gak mau disentuh sama perempuan? Dan perempuan itu juga mau ngapa-ngapain Kak Ustaz? Terus saya jawab, bukan apa-apa. Dia mah soleha. Hanya saya yang nafsuan. Jadi saya ngaku. Iman saya itu tipis. Makanya saya lebih baik menjaga diri. Saya punya akun Instagram, di-lock sama saya di privat. Sampai saya pernah ditegur sama Kang Emil. Ustadz itu ketua harian, kenapa sih gak dipublish aja? Follower Ustadz itu sampai 12.000 lebih, 16.000 lebih. Kenapa gak dibuka? Saya bilang enggak, saya tuh pengen punya teman tuh terbatas aja. Ada seorang perempuan yang marah-marah di Instagram luar biasa. Ketika nge-DM saya tidak jawab. Ustadz, kenapa sih Ustadznya sombong gak jawab pesan saya? Saya jawab gini, kan saya sudah bilang kalau untuk urusan gini nanyainnya ke Umi, jangan ke saya. Jadi saya mohon maaf ya, saya itu punya kebiasaan kalau ada perempuan kirim pesan ke saya, apalagi curhat masalah keluarga, saya forward ke istri saya. Silahkan baca oleh istri saya. Dan saya perlu sampaikan, semua pesan yang masuk ke handphone saya bisa dibaca oleh istri saya. Kenapa gitu? Ikhtiar menjaga diri. Bayangkan ibu-ibu ayeuna mah, nya sing inget ngaceunya ya dangukeun. Ngundang saya, Ustadz kalau bisa hadir ya di pengajian anu hari Rabu jam segini. Ini 3 tahun yang lalu, sebelum semua jadwal saya kasihkan ke istri. Saya jawab gini, insya Allah. Lalu kemudian si perempuan itu jawab gini, ih makasih banget Ustadz, seneng deh kita. Terus dia kirim emoticon 2 kali. Setelah itu, eta lamun ngirimna nini sim kuring biasa. Tapi lamun geulis jeung orang luar biasa. Sok rawaskeun ku Bapak. Da ngageter hate. Goyah bos. Iman model abal-abal kita kayak gini tuh susah Pak. Kita ini orang apalah-apalah jadi mukmin ini, jauh ti Nabi, jauh ti sahabat. Kualitas iman orang mah ipis. Mantakna tong api-api kanal dengan mengatakan saya mah kuat, moal kagoda. Ulah. Di serian saeutik ya Pak. Goyah Pak nya. Nyangeyeng langsung. Udah. Ya. Nah, makanya kemudian sekarang semua jadwal masuknya ke istri saya. Dia aja yang ngatur. Saya nggak pernah lagi nerima WA. Jadi alhamdulillah hidup saya lebih nyaman sekarang. Ikhwatu iman yang saya muliakan, itu asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Apa ruhama'u bainahum itu? Ciri pengikut Nabi itu mereka saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Silih belaan. Jadi kalau ikhwatu iman pengen disebut sebagai pengikut Nabi, tolong pastikan diri kita itu
penuh welas asih kepada sesama. Gimana caranya? Caranya adalah kita tidak berbuat buruk terhadap sesama, baik itu dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Makanya ketika Nabi ditanya siapa muslim yang baik itu, Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang terjaga lisannya dan terjaga tangannya dari berbuat buruk terhadap sesamanya. Jaga lisan. Mun ngaos teh ngaos we. Nu dibahas teh eusi pangaosan we. Ieu mah ya Allah teuing karak ge beres ngaji ngariung. 15 menit pertama mah ngobrolkeun eusi pangajian. Benernya cek Ustad Datan urang teh kudu jadi pengikut Nabi. Ciri pengikut Nabi teh ABCDE. Eta teh 15 menit pertama. Asup ka menit ka 16 geus mimiti ngobrolkeun batur. Saha nu diobrolkeun ustadna heula. Sadatan teh manisnya kasep tapi genut hiji. Anu kadua eta teh ustad lainnya maknya ustad teu make kopiah. Nu katilu kunaonnya ustad teh make calana jeans. Sagala dibahas. Geus beres ustadna kara ka MC-na. Lain pantesnya MC-nya cenah make kopiah Jawa janggotan ih cenah. Jaba make kokonya cenah. Tapi kokona teh eta teh loba sia di pasar baru cenah diskonan tah. Tongkit. Kalau punya lisan gunakan untuk kebaikan. Aya ibu-ibu dihareup diobrolkeun ku nu tukang. Apal teh si Ece eta? Kunaon? Rajin sia ka pangajianana. Oh nya? Nya jaba si eta masok nulis. Ah pokona mah top we. Tapi kadinya mah hade. Ngan tuluйna. Tapi etanya tiap minggu sia pangajianana haeuh we. Si kudungna teh warna koneng. Heuh tuluy kumaha ce? Boa-boa golkarnya tah. Jangan. Jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita. Termasuk, mohon maaf ini penting buat saya sampaikan. Termasuk kalau kita ngeritik orang, ngeritik itu ada seninya, ada caranya. Jadi kalau kita mau ngeritik orang, tolong kritik orang itu dengan cara yang baik. Saya kasih contoh. Nabi Musa dan Nabi Harun itu diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Sing emut Nabi Musa sareng Nabi Harun teh hidup sezaman. Diminta berdakwah kepada Firaun. Saya mau tanya, ada nggak pemimpin negara yang lebih zalim ketimbang Firaun? Ayat tuh. Pak, Bu, cek Bapak Simkuring lamun hidup ditanya ku guru, jawab. Nggak ada. Nggak bakalan ada orang yang lebih jahat ketimbang Firaun sebagai pemimpin. Kahiji bakat kusieun manehna digantikeun ku nu lain, tiap aya budak lalaki dipaehan. Nu kadua, saking sombongnya sampai kemudian ia mengklaim sebagai Tuhan yang maha tinggi. Sagelo-gelona Jokowi, Jokowi tidak pernah mengatakan aku Tuhan yang maha tinggi. Ulah sok nyebut acan geus eureun ayeuna ge. Doakeun ayeuna masing jadi aki nu soleh. Enggak. Pertanyaan kedua. Di zaman ini ada enggak orang yang lebih soleh ketimbang Nabi Musa dan Nabi Harun? Enggak ada. Jadi kalau kita mau ngeritik orang, sekarang itu di dunia enggak ada orang yang lebih jahat ketimbang Firaun, dan kita jauh lebih jelek ketimbang Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi tolong catat, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh berdakwah kepada Firaun, kata Allah, gunakan qaulan layyinan. Eta jalma nu pang solehna, dakwah kanu pang salahna, diminta pakai bahasa yang baik. Komo urang. Matakna lamun ngeritik batur harus adil. Aya nu salat di masjid ieu, takbirna teh kieu Allahu Akbar siga SKJ 87. Terus cek bapak-bapak teh langsung kieu.
Kang, bieu beres salat nya. Ari akang ngapal teu? Cek Rasul, solu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Ari akang kumaha teh salat teh siga kitu. Takbir siga kitu patut. Eta teh bid'ah, Kang. Lamun akang salatna siga kitu, tong boro meunang ka nyaha Allah. Nu puguh mah akang bakal jauh tina rahmat Allah. Pertanyaan saya, kira-kira si akang eta bakal responna siga kumaha? Nurut moal? Moal kalau kaki sia saha? Ya ribut ka ai. Tong kitu, Pak. Lamun aya nu takbiratul ihramna siga kitu, beres Jumatan, ku bapa teh ditaros. Kang, tos tuang. Teu acan, aya mie ayam di payun raos. Pasihan mie ayam, pasihan es teh botol. Sanggeus perutnya sudah terisi, kerongkongannya sudah sejuk, baru ditanya, Kang, abdi nemean sia saumur hirup ningali takbiratul ihram siga akang luar biasa. Kitu heula. Cek si akang teh luar biasa kumaha? Laras abdi mah teu acan pernah menakan. Cik kinten-kinten eta teh ti mana asalna? Enakeun cek itu teh ti bapa abdi, saha tuang rama teh. Karena di kolong langit ini boleh ada orang yang mengatakan kenapa dia sholat kayak gitu, karena seperti bapaknya. Boleh. Buat siapa? Buat Fatimah. Fatimah Zahra memenang. Kunaon sholat siga gitu? Jawaban Fatimah, da bapak siga gitu. Kaci teu? Kaci. Sabab bapana Muhammad. Tapi lamun bapana engkon, Udin teu bisa, Bos. Da lain nabi. Setelah itu baru kemudian kita ngomong gini, Pak punten, abdi mah teu kitu salat teh. Abdi mah takbir teh siga kieu, abdi gaduh bukuna, pamugi bapak kersa maos. Kalau bapak ibu nanya, Ustaz ada teh kisah asli teh asli. Ketika saya menjadi imam di salah satu masjid di Melbourne, di Australia. Saya lihat ada orang sholatnya kitu wae. Saya ajak keluar. Saya ajak ngobrol di luar. Saya ajak dia makan. Setelah saya kasih sandwich, setelah saya kasih jus, lalu kemudian saya ngobrol dan saya kasih dia buku pengajaran sholat ahasa. Eta dakwah. Jadi ingat ya, saya tuh nggak pengen lah ya kita mempergunakan logika da persis mah siga motor balap gitu. Leutik ge nu penting tarik. Eta teh baheula payu kitu teh ayeuna mah moal apa? Jeung di pandina Qur'an ge aya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pake dalil eta, da eta mah tina Qur'an. Lain ceuk ustad. Lamun aya nu beda ajak debat ku cara hade. Lamun budak hayang sholat contohan ku urang. Eta nu penting. Sok ruhama'u bainahum. Berikutnya, kalau kita punya tangan, gunakan tangan kita ini untuk kebaikan. Tangan dalam makna denotatif teh tong nyiwitan budak, tong nampilingan budak. Dalam makna yang lebih luas, tangan itu adalah kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk menghadirkan kebaikan. Makanya kita harus memilih tangan yang baik. Kita mau pilgub, kita mau pemilihan bupati, pilih. Kira-kira tangan yang bisa menghadirkan kebaikan. Makanya kalau ada calon bupati datang ke masjid ieu, saya nggak pengen keluarga besar Persis teh siga nu lain. Lamun aya calon pamimpin teh ditinggalikeun, Pak tingali Pak. Iya teh pas salah bagian tina masjid tapi ieu kadahna mah dibobok kita kadahna diagengan manawi we sareng manawi tong kitu. Mun aya calon pamimpin teh tanya kanyaahna ka Islam. Tanya programna jang umat. Saya koordinator Pilpres PP Persis. Sekarang saya buka. Kami itu bertemu dengan 3 calon presiden. Ketemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan di Lebak Bulus di kediamannya 4 jam berdialog. Ketemu dengan Ganjar Pranowo di Hotel Arya Duta Bandung 2,5 jam kami dialog.
ketemu dengan Pak Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan tanggal 5 Oktober 2023, diskusi 3 jam dengan beliau. Dan ketika kemudian penasehat dan Dewan Hizbah nanya sama kami apa yang kami bicarakan dalam kurun waktu itu, yang kami bicarakan cuma satu, jangan lukai Islam. Gak pernah kami bicara soal kekuasaan. Mas Anies ngobrol, nanti kalau saya jadi presiden, nanti Persis 3 orang lah jadi menteri. Pak Ganjar ngobrol, nanti Prof. Atip kayaknya pas untuk jadi menteri hukum dan HAM. Ngobrol dengan Pak Prabowo, nanti bakal dikasih 2 menteri, 2 Wantimpres. Kenapa kami nggak ngerespon itu? Da apa, bohong. Mangnya Persis dibere 3 Pak. Cik atunya rek ngabibita teh masih gak urang kok ka budak ieu. Jang urang ngaos yuk ka pangaosan. Engke pokok namanya beres ngaos ku mamah diajak ka Paris. Kira-kira budak eta percaya moal. Budaknya moal percaya. Budak mah percaya na kieu. Jang hayu urang ngaos engke uihna ka Alfamart, kira-kira budak percaya henteu? Tah gitu. Jadi cik atuh ari mere janji teh sing nu kaharti. Gitu. Nah sekarang kalau juga ada calon bupati ke sini, sekali-kali calon bupati teh undang ba'da asar. Ajak dialog tepikeun ka magrib, titah mimpin salat magrib. Hek lamun cek itu teh, henteu mangga ku Pak Asati di dieu, ini bentuk hormat saya pada ulama. Atos gitu henteu, da ieu mah ngetes Bapak unggul. Bapak tiasa teu mimpin salat gitu. Mohon maaf ya, saya ini agak konservatif. Saya itu punya pikiran kalau orang nggak bisa ngurus sholatnya, apalagi mengurus umatnya. Hese. Kemarin ada calon bupati datang ke masjid saya. Persis siga gitu. Hanya dia mah datangnya ba'da subuh, datangnya jam 7. Ameh tadi tes. Dia lupa bahwa saya masih bisa bertanya. Ketika tanya jawab, saya tanya gini, Pak Bupati hapunten tadi sholat subuh di mana? Imam nasaha, rokaat kahiji, maca surat naon, kedua surat naon. Itu bendahara saya sampai kemudian bilang ke saya, Ustadz menit sopan. Saya bilang, saya ini sedang mimpin, saya itu akan memilih imam bagi kehidupan kurang lebih 2 juta bahkan lebih penduduk Kabupaten Bandung. Jadi wajar lah saya nanya. Terus calon bupati nak sad kinten-kinten peryogi naon di dia. Teu peryogi naon Pak Bupati. Alhamdulillah di dia mah masjid didirikeun ku warga, karpet menang meuli warga. Bisi Pak Bupati butuh naon ngobrol ka masjid abdi. Sing legeg urang teh. Dan ingat, Persis dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, republik ini baru berdiri tahun 45. Dan Persis bikin pesantren Pajagalan tahun 1936. 9 tahun sebelum republik ini ngomong tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, Persis sudah melakukan itu. Jadi kalau saya ngomong tuh ada basisnya Pak. Bukan lelegegan, bukan. Berapa banyak sih masjid kita yang dibangun sama pemerintah? Hampir teu aya. Pesantren urang baheula teu dibantuan ku pamarentah, tah ieu keluarga besar Banyaran ya. PPI Banyaran dibangun ku urang Banyaran. Oleh para saudagar Banyaran, gagah tuh sabaraha lantai. Pajagalan, Pamengpeuk. Makanya dulu kita gagah berhadapan dengan pemerintah teh, da teu pati butuh ka pamarentah teh. Jadi urang seukeut. Tapi lamun ayeuna urang loba teuing menang bantuan di pamarentah, ya mudah-mudahan tetap seukeut gitu ya Pak ya. Kudu siga Nabi Musa tuh. Ya kan? Nabi Musa di parabanana kusa? Mun punten, di pasiantuangna kusa? Kusa? Ku Firaun, tapi gagah teu ka Firaun. Tah, siga kitu. Ya. Kita lanjut. Punten abdi mau ngobrol negara sok rada nafsu. Berikutnya adalah tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana.
Ciri pengikut Nabi berikutnya adalah mereka adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud itu jadi kebutuhan, bukan jadi beban. Saya mau tanya, dulu waktu kita kecil, sing jujurnya, sholat itu beban atau kebutuhan? Beban. Mantakna sok diparaksa kan orang? Cung di dia anu tahajud tinggawitan 4 tahun tos tahajud. 4 tahun teh nguniang hudang ujug-ujug ke tempat wudu terus tahajud. Aya nu kitu? Teu aya. Saya adalah orang yang terbiasa bangun setengah 4 pagi kalau di rumah kakek saya. Margi pun aki mah ngagugahkeun putuna teh lucu. Kakek saya ini masinis PT KAI. Janten aki mah lamun incu-incuna kempel di pangligihanna teh tabu setengah 4 sok keluar. Kan incuna teh ngabarak tah di ruang tamu teh. Ngalampar. Terasku pun aki teh artos anu 50 anu salawe dipurageun cering. Wah eta teh barudak teh hudang kabeh. Untuk apa? Apakah untuk sholat lain? Neangan duit. Setelah dapat lalu kemudian cek aki teh sanu teu kenging. Abdi. Oh kadietan. Ya ti aki. Terus garugahnya ayeuna nya, yuk sareng aki ka masjid. Jadi saya tuh enggak punya trauma sholat subuh tuh. Sholat subuh tuh happy. Karena dibikinnya happy. Makanya saya minta kalau bapak ibu ngajarin anaknya sholat, tolong ajarin dengan cara yang baik. Ya mengahudangkeun tahajud make suku. Jang hudang jang bari di tejehan tuh. Hudang jang buru hudang. Kunaon mak? Ame makomah mamuda sia teh buru hudang. Enggak bisa. Gunakan dengan cara yang baik. Contoh, ibu pengen suami rajin tahajud. Tilu saparapat ibu ninyuh kopi. Siga iklan kopi teh aku ngagugahkeun caroge. Saterasna simpen gigireun anjeunna. Nanti aromanya akan tercium lalu suaminya bangun. Kumaha pamit gugah? Hese urang mah pasti dibanjurkeun eta jawaban. Kan gitu. Nih, ada pertanyaan Ustaz, kenapa sih kita tuh mesti cinta terhadap ruku dan sujud? Karena ruku dan sujud itu satu dari 2 hal yang bisa membuat Allah nolong kehidupan kita. Kan dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Cara kita mendapatkan pertolongan Allah itu, ya caranya kita sabar dan sholat. Jadi kalau hidup kita terus-terusan diliputin masalah, tolong yang harus kita cek itu, yang pertama kali adalah hubungan kita dengan Allah. Kira-kira bagus gak hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungan kita dengan Allah belum bagus, gimana caranya Allah nolong kita? Makanya beresin dulu sholatnya. Ya. Ayo naon a? Ya Allah. Terus aya di dia TGM. Ya Allah, iya aya le mineral, iya aya teh kotak, jabat tiis, apal aing teh batuk dibere. Nuhun jazakumullah khairan katsira. Ya. Coba terbiasa. Nah, saya mau tanya, Ibu Bapak. Sholat itu harus kita cintai, ya kan? Sholat itu harus kita lakukan sebagai needs, sebagai kebutuhan. Saya mau tanya sekarang, Ibu dan Bapak. Ini uji konsistensi. Kita itu konsisten gak jadi orang? Karena biasanya kita sering nyebut pemimpin-pemimpin kita tidak konsisten. Cik hayang apa? Rakyatna konsisten tuh. Jawab sing jujur. Pertanyaan pertama. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang yang dicintai, terus ngobrol, pengen lama, pengen sebentar? Lama. Hiji. Kedua, sholat itu pertemuan Allah dengan hambanya. Bapak Ibu, cinta gak sama Allah? Cinta. Dari 2 premis ini, maka simpulannya, kalau orang cinta, dia pengen lama. Ayeuna kieu, lamun sholat taraweh, resep imam anu lami atanapi nu sakedap. Tah kitu.
Geus wae nama kapanggihnya. Kunaon pamimpin teh henteu konsisten sabab umat nage siga kieu. Ya. Tadi saya mau tanya. Cik taraweh di Cicalengka. Kalau dimulai isakna we nya, isakna ti jam 7. Beresna jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam 8. Eta teh kalebet kultumnya. Jadi sholat tarawehna masih gana 20 menit paling nya. Mau nggak mulai Februari yang akan datang, mulai Ramadan yang akan datang, saya minta lah. Tadi saya nanya ke Ustadz berapa jumlah masjid? 5 can. Hiji we masjid jadi teladan. One night one juz. 1 malam 1 juz. Sehingga kalau Ramadannya 30 hari, maka kemudian khatam Quran 30 juz. Saya mau tanya, jawab ya, lamun siap mun teu. Siap teu? Ya geus we aing mau ngaji. Jadi resep Cicalengka mah nya, resep konsisten mah teu pati tapi jujur mah nya. Dan saya perlu sampaikan, alhamdulillah di jamiah kita minimal teladan ini sudah ada 2. 1 di PPI Kujang Ciamis, itu sudah dari 4 tahun yang lalu, one night one juz. Yang kedua, mulai 2 tahun lalu Ustadz Syarif Nasruddin sudah mengawali itu juga di Bojongloa, jadi 1 malam 1 juz. Mudah-mudahan kalaupun belum mau sekarang, mudah-mudahan tahun depan sudah mau ya. Tahun depan teh berarti Februari ayeuna sia. So, Ustad kumaha cenah imamna ieu teh teu aya nu tiasaeun, bari maca kaci. Bari maca kaci. Di sini Qur'annya terus dibuka, boleh kok. Kata bapak-bapak teh kieu, Ustad lah daripada kitu riweuh mending geus we nu apal nu biasa. Nya depan apalanana ngan ukur juz 30 riweuh atuh Pak. Dibere abasa wa tawala ge aya jamaah teh anu kieu. Punten Ustad eta teh Qur'an sanes coba. Dan disebut Quran teh Al-Kausar Palak Binas, jadi susah. Berikutnya adalah ikhwatu iman yang terakhir, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Makna denotatifnya adalah ada bekas sholat pada dirinya. Nah, orang yang orang yang tekstual memahami bahwa pengikut Nabi itu punten dahinya menghitam. Karena kalimatnya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Saya pernah ditanya, Ustadz boleh nggak dahi kita menghitam? Boleh, bahkan saya katakan bagus. Tapi anu sok tahajud nato sering, tapi tengah hidangan wae tong stres. Ustadz abdi mah hese kumaha lamun digesek-gesek ulang. Karena soal menghitam atau tidak itu banyak variabelnya. 1, lamanya sujud. 2, kualitas sajadah atau tempat sujud. Yang ketiga, bentuk dahi. Coba lihat, Imam Masjidil Haram itu rata-rata dahinya tidak menghitam. Kunaon? Margi karpetna kanal. Tapi saya termasuk orang yang bercita-cita, saya ge pengen dahi teh menghitam. Kunaon cik? Sabab nu dahina menghitam teh di persepsi publik teh orang alim, sehingga kalau orang awam mau ngajak maksiat mikir-mikir heula. Bener teh? Gitu. Saya kasih contoh ya betapa style kita itu menentukan diri kita. Bapak nganggo sarung di koko di kopeah. Ngaliwat kanu eukeur orkes dangdut. Kira-kira wanian teu ngajak joget Bapak? Moal. Malah artisna nuker bergoyang kieu ujug-ujug set eureun kieu. Kunaon? Itu aja aya kiai ngaliwat kieu lah sakedeung deui. Beres kiaina ngaliwat mah ngagitek deui. Eta pentingna. Ibu-ibu, teteh-teteh nganggo kudung panjang. Kemungkinan digoda oleh laki-laki itu lebih sedikit. Makanya kadang penting. Sim kuring saenggeus disebut jadi ustad, itu yang ngajak maksiat itu makin dikit. Da teu wanian.
kecuali mohon maaf ublag di Tegalega. Puntennya simkuring mah jujur. Saya kalau beres ngaji di kota ngalangkungan Tegalega. Lamun hujan kan orang teh kudu ngalaonan, eta teh adab. Meureun nyangkana ngalaonan teh bentuk adab Islam urang teh, eta teh rek ngajemput manehna. Simkuring sareng pun bojo, teu katinggalian meureun pun bojona. Eta mah disampeurkeun ku ublag. Hai, dibuka ku pun bojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Mantak napa upami wengi-wengi puntennya ada beberapa jalan di kota yang harus dihindari. Tukangan stasiun, Pasar Baru, Tegalega, tong di langkungan ya paknya. Bisi iman bapak euker ipis. Tapi saya mah ya apapun yang terjadi tetap ku abdi mah sok diteuleman sad. Sok diteuleman ku abdi mah kieu nya. Kumaha Allah teh nyaah ka urang. Estuning Allah mah nyaah ka urang. Eta ublag-ublag tiap peuting nungguan di sisi jalan, make rok ponok, jabah kahujanan. Tapi taraga ring. Bener Allah nyaah ka urang. Nya, entakna ibu-ibu tong sok galau nya, Allah teh nyaah ka ibu teh. Iman ini umur 58 tahun. Tanggal 28 Ramadan can boga baju anyar mun kieu. Kunaon nih can boga baju ya Allah. Ulahnya nu tos sepuh masuk beberes we kain kafan. Serius? Mah beuki saroleh. Jadi si mahum fi ujuhi min athari sujud naon hartosna? Hartosna teh nilai salat kita praktekkan dalam kehidupan keseharian. Contoh, salat teh ngajarkeun urang tepat waktu. Makanya biasain tepat waktu. Ya. Ngaos di masjid ieu teh 7.30. Sok kadarieu 7.20, 7.15. Ieu mah aya keneh nu datang jam 8. Bari beungeutna teh lempeng we ngarasa teh dosa kieu we. Eta teh ada bageur. Yang kedua, ingat salat itu ngajarin egalitarianisme bahasa keren nama. Apa egalitarianisme itu? Orang dipandang sejajar. Lamun simkuring mimpin sholat, saya cuma bilang gini, luruskan dan rapatkan safnya. Tarakieu. Ibu bapak yang saya muliakan, untuk sholat Jumat, untuk sholat maghrib kali ini, dimohon kepada ibu dan bapak untuk menyesuaikan saf sholatnya. Bagi ibu dan bapak yang lulus S3 diharapkan di saf pertama, S2 di saf kedua, S1 di saf ketiga, SMA di saf keempat, SMP di saf kelima, SD di saf keenam. Bagi ibu dan bapak yang hanya sekedar mengambil kejar paket A, B, dan C, dipersilahkan di luar. Pantes gitu. Mun urang sholat ya Allah eta, mun di viade kapungkur, Ustad Sidik di payun, di pengker ada Profesor Maman, aya Ustad Aceng, di tengahna Kang Enang. Saha Kang Enang teh? Kang Enang teh jalmi anu ngantosan viade, tukang parkir di viade, sajajar. Kenapa kayak gitu? Karena dulu ketika Rasul di depan, di belakang ada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, di tengahna Bilal bin Ribah. Itu nunjukin apa? Di Islam apa, Bu? Rek sabeunghar kukumaha, rek sapinter kukumaha, urang teh kudu mika nyaah, mika hormat ka sasama. Jadi gak boleh kita itu membeda-bedakan orang karena strata sosialnya. Karena dalam Al-Quran ada kalimat, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Matakna lamun engke ka dieu aya DS atawa sahrul biasa we. Assalamualaikum. Aya bupati ka dieu urang teh kieu assalamualaikum. Deheus. Aya tukang beca. Aya tukang sampah, urang ge sarua kudu deheus assalamualaikum. Aya hansip assalamualaikum. Ieu mah ya Allah hari ka bupati ngaliwat assalamualaikum damang Pak. Aya datang nganukur hansip, cager sip. Nggak boleh gitu. Ya. Belajar menghargai orang dengan cara yang sama. Sumping ka dieu Ustaz JJ
kedah hormat. Aya asatid ti dieu nu ti lembur, urang kedah hormat. Itulah prinsip kita. Makanya saya, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ngajarin ke putra-putri saya agar mereka suntangan kalau ke sekolah atau ke kampus, satu suntangan sama guru atau dosennya, yang kedua anak saya diajarkan untuk suntangan pada pembantu di sekolah atau di kampusnya. Itu ngajarin anak saya agar mereka senantiasa merasa setara dengan siapapun, tengah beda-beda. Ya. Ibu dan Bapak, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau waktunya terbatas, karena jam 9.45 saya sudah ditunggu di Soreang, dan biar tidak terlambat saya harus pergi sekarang. Ya, hatur nuhun. Saya nggak tahu apakah di Cicalengka itu biasanya ustadznya sok dituangkeun atau pinte. Tapi saya ingin kasih tahu ya, karena ini live juga, tolong sampaikan kepada siapapun, Tatan Ahmad Santana itu kalau diundang untuk ngaji tidak usah disediakan makan. Itu prinsip saya. Saya tidak mau memberatkan siapapun. Ken, sim kuring masih kena bisa ngedami ayam di mana wae, jadi aman. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.